Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah bahwa pada hari Minggu jamaah salat subuh itu suatu hasanah. Waktu terus berjalan, tidak ada istilah kata stagnan. Usia terus berjalan, itu juga tidak ada istilah stagnan. Yang jadi persoalan buat kita, ketika waktu yang terus berjalan, usia juga terus berjalan, apakah persiapan kita yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, bekal yang kita sudah siapkan untuk menuju satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalidina fiha abada. Ketika kita menyiapkan diri untuk menuju ke satu tempat, kita beranggapan tempat tersebut adalah tempat yang sangat luar biasa nikmatnya. Bayangan yang ada di kepala kita ingin berlama-lama di sana. Agak banyak yang kita persiapkan agenda-agenda ketika kita berada di tempat yang kita anggap ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya kalau begini caranya, kita harus bawa bekal yang banyak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kita ingin berlama-lama di sana, apakah sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Apalagi setelah kita merasakan, luar biasa. Kalau bisa nggak usah pulang, tetap saja kita di sana. Itulah sebuah gambaran yang kita rasakan ketika kita merasakan hal tersebut. Nah, yang terbayang di dalam diri kita setelah mendapatkan informasi tempat tersebut adalah tempat yang sangat luar biasa nikmatnya, tapi ternyata ada orang yang tidak bisa merasakan nikmat di tempat tersebut. Nah, ini kan jadi persoalan. Ternyata di tempat yang kita ingin tuju tersebut memang ada tempat yang nikmat kita rasakan, di bawah pohon buah-buahan, kemudian di bawahnya ada sungai yang mengalir dengan udara yang begitu sejuknya. Ini adalah satu kenikmatan. Ternyata di balik itu ada satu tempat yang tidak mengenakan, gersang, tidak ada pepohonan. Sungai yang ada itu bukan sungai yang kita pandang yang enak. Berada di sungai tersebut, ternyata sungai itu adalah sungai yang bau menyengat, penuh dengan sampah. Kita bisa membayangkan dalam kondisi tersebut. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah
Allah memberikan sebuah gambaran bahwa semua makhluk Allah yang namanya jin dan juga manusia akan menuju ke satu tempat. Apakah tempat tersebut yang mengenakan atau tempat yang tidak mengenakan. Nah, maka ketika kita ingin berada di satu tempat tersebut, kita akan membeli tiket. Itu sudah pasti. Nah, tiket itu kita beli dengan harga yang mahal karena tempatnya yang luar biasa bagusnya. Di Dubai itu ada satu tempat di bawah laut, Pak. Makanannya satu porsi itu paling murah 75 juta satu porsi. Bayang-bayang, luar biasa ini tempat gitu ya. Makan bersama dengan hewan-hewan yang ada di dalam laut. Terus ditemani dengan luar biasa di dalamnya itu. Mendapat informasi dari brosur itu kan, cuma sayang Tegar Kartos dengan itu. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Kita sekarang sudah berada di bulan apa? Bulan Safar. Apa arti Safar? Nah, Safar artinya perjalanan. Orang Arab di bulan Safar ini dia tidak ada yang di rumah, keluar dari rumah semuanya di bulan Safar. Makanya bisa disebut dengan Safar itu. Mereka keluar, pergi ke mana tempat yang dianggap nikmat untuk dia beristirahat, dia pergi. Apalagi uangnya nggak berseri, Pak ya. Uang apa? Real. Uang real ya. Iya. Uang realnya itu nggak berseri. Udah. Saya minggu pertama pengen di tempat ini, minggu kedua tempat ini. Nah, selesai dari bulan Safar, dia kembali ke rumah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian untuk menelusuri perjalanan hidup kita yang sudah sampai saat ini. Setiap kita sudah menempuh perjalanan yang berbeda-beda. Yang paling jauh sudah mencapai 70 tahun. Ada yang 70 tahun? Belum ada di sini. Yang 70 tahun? Ada, Pak. Oh, Bapak ya? Oh, ini perjalanan panjang 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Bayang, Pak. Apa yang Bapak rasakan berjalan selama 70 tahun itu, Pak? Dengan berbagai macam lika-likunya, persoalan dan sebagainya. Karena yang namanya di dalam perjalanan itu banyak persoalan-persoalan, masalah yang kita hadapi. Kalau nggak salah saya juga pernah memberikan sebuah gambaran pada waktu itu. Ternyata selama perjalanan kita ini masalah adanya di dunia, Pak. Masalah itu hanya adanya di dunia. Kita berangkat, start kita dari mana, Pak? Kita start itu dari satu tempat yang namanya alam ruh. Surah 7 ayat 172. Dari alam ruh itu kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam rahim. Nah, di alam rahim kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Setelah selesai di alam dunia ini, maka dipindahkan lagi
lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam kubur atau alam barzakh. Begitu sampai di alam barzakh, dipindahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam masuklah kita di alam akhirat. Yang di alam akhirat itu kita harus menempuh lagi satu proses yang namanya padang mahsyar, ya kan? Kemudian ada hisab di situ. Kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Nah, dari situlah kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati, atau nauzubillah min dzalik ya, udkhuli fin nari. Nauzubillah. Nah, untuk menjawab kita ingin berada di satu tempat yang mengenakan, itu jawabannya ada di dunia ini. Tiket yang kita beli di dunia ini. Alam yang sudah kita lewati sekian banyaknya, ternyata dunia inilah tempat membeli tiket yang di dalam Al-Quran dibahasakan oleh Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, alam dunia ini adalah alam al-ibtila namanya. Alam al-ibtila, alam ujian. Nah, disinilah yang perlu kita pahami bersama. Begitu kita lahir ke alam dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalimat la ta'lamuna syai'a ditekankan oleh para mufassir, para muhaddisin, bahwa setiap bayi yang lahir ke alam dunia ini dari perut siapapun, hatta dia keluar dari seorang permaisuri raja, la ta'lamuna syai'an, sama. Tidak Allah beda-bedakan misalnya. Karena Allah tahu persis sosok yang namanya manusia punya banyak sekali keinginan-keinginan, maka Allah berikanlah perangkat, instrumen yang sangat sensitif untuk memenuhi semua keinginan-keinginan manusia itu. Yang pertama, Allah titipkan ke kita berupa sam'ah, yaitu pendengaran. Yang dengan pendengaran itu manusia bisa merasakan nikmat mendengarkan sesuatu, lawan dengan lawan bicaranya, dan banyak hal. Dengan pendengaran itu suatu kenikmatan. Belum lengkap, maka Allah titipkan lagi absoro kepada kita itu, yaitu penglihatan. Nikmat itu bertambah. Awal mulanya hanya bisa mendengar, setelah Allah berikan kenikmatan berupa penglihatan, semakin tambah kenikmatan itu. Kita bisa memandang semua apa yang ada di sekitar kita dengan pandangan kita. Belum cukup ternyata. Pendengaran, penglihatan yang Allah titipkan ke kita itu, kita sudah rasakan nikmat. Ternyata nikmat itu sempurna setelah Allah titipkan kepada kita wal afidah, yaitu rasa. Disinilah letaknya. Allah hanya minta satu saja dari kita. 3 instrumen yang Allah titipkan kepada seluruh manusia itu, aku minta hanya satu saja. La'allakum tashkurun. Hendaklah kalian syukuri segala nikmat yang aku berikan kepadamu yang sekian banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung-hitung nikmat. Kata Imam Al-Ghazali itu menyitir ayat ini, kumpulkan
seluruh profesor di dunia, gitu ya, para ahli untuk menghitung nikmat Allah, yakin tidak akan mampu untuk menghitungnya. Seluruh profesor di dunia dikumpulkan untuk menghitung nikmat, yakin tidak akan mampu. Andaikan batang pohon yang ada di seluruh dunia dijadikan pena, air laut dijadikan tinta untuk menulisnya nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan cukup. Begitu banyak nikmat Allah. Tapi sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sayang kata Allah, nikmat yang aku berikan begitu banyak dengan 3 instrumen yang aku titipkan, ternyata qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur kepada aku. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, semoga kesempatan di bulan Safar ini kita mencoba untuk melakukan evaluasi, karena salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat, maukah aku tunjukkan ahli surga? Jadi Rasulullah berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, mau nggak aku tunjukkan ahli surga, penduduk surga? Kata Rasulullah, mau ya Rasulullah. Sahabat, karena semua aktivitas yang Rasulullah lakukan selalu ditiru oleh para sahabat, masing-masing sahabat melihat dirinya sendiri. Siapa di antara kita nih yang dikatakan ahli surga? Apakah kita semua ini ahli surga, penduduk surga? Ternyata mencengangkan. Sahabat terheran-heran. Gak lama Rasulullah menyatakan yang demikian, masuklah salah seorang yang sudah agak tua dengan jenggot yang basah dengan air wudhu, kemudian dia sholat, selesai sholat keluar lagi. Di hadis disebutkan sambil menanteng terompahnya. Jadi terompahnya itu dimasukkan ke dalam kresek, dimasukkan ke sholat, keluar lagi. Kalau Anda mau tahu, itulah orangnya. Sahabat seluruh spontan menoleh orang itu. Amalan orang itu yang terbesit di benak para sahabat, apa sih amalan orang itu? Sahabat merasa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ditiru semuanya oleh para sahabat, tapi kok tidak aku yang dinyatakan, tapi orang itu. Keesokan harinya duduk lagi dengan para sahabat Rasulullah, kalimat yang sama dinyatakan oleh Rasulullah pada hari yang pertama sampai hari kedua dan hari ketiga. Sahabat terperangah dengan orang itu. Muncullah salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Penasaran, apa sih amalannya? Perasaan mungkin gitu Pak ya. Orang teh udah luar biasa gitu kan. Tapi kok nggak disebutkan oleh Rasulullah ahli surga, penduduk surga? Dituturkan Pak. Ini bahasa Prancisnya yang dituturkan Pak. Diikutin. Nah, nggak istimewa orang ini. Muncul tuh Pak. Itu sifat manusia, siapapun sama. Nggak istimewa. Nggak ada di pikiran para sahabat, jangan-jangan ini malaikat. Artinya apa? Gimana caranya saya, kata Abdullah bin Umar itu, mengetahui amalan yang istimewa ini? Akhirnya menjelang malam, ini kesempatan untuk saya mengetahui. Masuklah ke rumah orang itu. Amin, beri salam, masuk. Ada apa? Wahai anak muda, begini Pak, boleh gak saya bermalam di rumah Bapak? Karena kalau
saya mau pulang terlalu jauh rumah saya. Biasanya pulangnya pas kondisinya sudah waktu siang saya. Oh, kalau Anda mau bersedia untuk tidur di rumah saya, silakan. Rumah saya seperti ini apa adanya. Apakah Anda terbiasa tidur dengan di atas pelepah kurma? Jadi hanya sabang diulang-ulangnya. Tidur dengan sama. Gak ada persoalan buat saya, Pak. Yang penting saya bisa bermalam di rumah Bapak. Bermalam di rumah. Begitu bermalam di rumahnya, dan sahabat sudah terbiasa, Pak. Jam 2 udah bangun. Kalau jam kurang tiganya. Sahabat jam 2 udah bangun, Pak. Hari kurang mah jam 2 bangun nonton Piala Dunia. Hari tayang Piala Dunia mah hesek kalau jam 2. Akhirnya bangun Pak sahabat. Berwudu, sholat, malam. Muncul lagi di hatinya itu Pak. Begitu melihat rumahnya nggak ada istimewanya, begitu masuk ke dalam nggak ada istimewanya, semakin kuat hati Pak sahabat Abdullah bin Umar itu. Nggak istimewa banget ini orang, tapi kenapa disebutkan ahli surga? Amalannya nggak ada istimewa, buktinya apa? Aku mau bangun, sholat, pakai rekening itu. Ternyata 30 menit sebelum subuh baru dia terbangun, Pak. 30 menit sebelum subuh dia baru terbangun. Bangun, ambil air wudhu, sholat sebisa yang dia lakukan, selesai. Nah, apa yang terjadi? Abdullah bin Umar mengatakan, saya belum mengetahui amalan Bapak ini. Di dalam hatinya itu Pak. Akhirnya apa? Saya pengen coba bermalam kembali. Pak, boleh nggak saya nginep lagi di rumah Bapak? Oh, Pak, silakan. Kalau Anda senang tidur di rumah saya senang. Saya mohon maaf ya, karena pekerjaan saya mencari kayu bakar, maka saya tinggal. Bapak silakan tinggal di sini. Saya mau cari kayu bakar dulu untuk menghidupi hidupan saya. Kerjaannya cuma cari kayu bakar, Pak. Dari satu bukit turun bukit yang kayu bakar dijual buat menghidupkan dirinya. Sampai seperti itu. Malam berikutnya sama, nggak ada bedanya. Setelah 3 malam akhirnya disampaikanlah dengan terpaksa, Bapak, terus terang, saya bermalam di rumah Bapak ini bukan hanya sekedar ingin bermalam di rumah Bapak. Saya ingin tahu amalan apa sih yang Bapak lakukan sehingga Rasulullah SAW menyatakan Bapak itu ahli surga, Bapak itu penduduk surga. Bapak itu jangan main-main Anda lihat tahu sendiri, tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan. Anda yang berhak untuk menjadi ahli surga, penduduk surga. Sahabat musuh, saya bukan apa-apa. Tidak. Apa? In huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah, pasti benar. Akhirnya si Bapak itu orang Belanda bilang ngahulung. Itu bahasa Belanda ngahulung ya. Bingung tuh Bapak. Ya juga ya kalau Rasulullah pasti benar. Tapi apa sih yang istimewa yang amalan saya ini? Tolong Bapak, kasih tahu saya. Biar saya juga pengen Pak menjadi ahli surga. Akhirnya apa? Bapak searching Pak. Ternyata searching dari dulu udah ada. Searching sama Bapak. Apa kira-kira amalan? Akhirnya sampaikan. Ini mungkin ini. Saya adalah orang yang tidak punya rasa dengki dengan siapapun. Nah ini rupanya maaf ya. Saya adalah orang yang tidak punya rasa dengki kepada siapapun. Apalagi sombong. Dengki juga gak punya. Gitu Pak. Nah, salah satu untuk membuktikan
membuktikan saya tidak punya rasa dengki kepada siapapun. Setiap mau tidur, saya selalu berdoa ke Allah. Wahai Tuhanku, andaikan dari mulai bangun tidur sampai saya mau tidur kembali sekarang, ada sepenggal kebaikan yang saya perbuat, jadikan penghantar ke surga. Kita pernah melakukan itu enggak? Rasanya tidak. Ya, makanya ini sekaligus saya sedang menasihati saya sendiri. Andaikan dari bangun tidur sampai mau tidur kembali ada sepenggal kebaikan yang saya lakukan, jadikanlah penghantar saya ke surga. Namun wahai Allah, seandainya ada sepenggal kesalahan yang saya perbuat, maafkan aku, maafkan saya. Sahabat mengira belum terlalu istimewa kalimat itu. Kenapa? Yang namanya minta ampunan, minta diantarkan ke surga untuk pribadinya, itu semua orang bisa melakukan. Ternyata yang kedua adalah, wahai Allah, Tuhanku, andaikan keluargaku, tetanggaku, kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini, dia melakukan sepenggal kebaikan, jadikanlah penghantar ke surga untuk mereka semua. Dan apabila ada sepenggal kesalahan yang mereka perbuat, ampunilah ya Allah. Oh, Abdullah bin Umar baru kaget sih. Ini rupanya amalan yang istimewa. Pantas kalau si bapak itu bilang nggak punya rasa dengki kepada siapapun, didoakan dong. Terlepas dia benci atau tidak, dia doakan. Ini rupanya amalan yang istimewa. Akhirnya Abdullah bin Umar terpuaskan, disampaikanlah kepada sahabat yang lain, dan Rasulullah mengiyakan. Memang amalan itu adalah amalan yang istimewa. Menghilangkan rasa dengki itu membuat kita nyaman dalam mengalami kehidupan. Jangankan ke orang lain, kadang-kadang di keluarga juga rasa dengki itu muncul. Ya, apalagi ke orang lain. Di keluarga saja rasa dengki itu muncul dengan berbagai macam penyebabnya. Nah ini kan luar biasa. Oh, ini rupanya. Nah, semoga ya untuk saya pribadi bisa mengamalkan ya, amalan yang ringan sesungguhnya, tapi paling tidak kita bersihkan ya, hati kita ini dari rasa dengki tadi. Kan kita kan punya handphone nih masing-masing, semua orang punya handphone. Ketika handphone itu loading, dia main. Biasanya dia main Pak itu kalau loading terus itu. Kalau ke Pak loading terus aku ke. Nah, harusnya kan kita periksa dulu Pak, ini handphone loading, apakah handphonenya atau sinyalnya? Kan harusnya ditanya dulu, sinyalnya bagus, oh berarti handphonenya. Gitu. Artinya apa? Kalau handphone itu diibaratkan diri kita, sinyal itu adalah Allah. Bagaimana antara sinyal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagus atau tidak? Kan itu dulu yang kita periksa. Oh ternyata antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagus. Tahajud, tilawah Quran, sholat fardu selalu di awal waktu terus bagus ini, ya kan? Nah kita koreksi diri kita, handphonenya kita lihat, oh benar, ternyata handphone isinya banyak file-file yang nggak perlu, file yang nggak perlu banyak di handphone, jadi loading itu. Udah speknya juga itu ya rendah kan gitu ya, harddisknya rendah,
filenya banyak, ya iya loading. Nah, kita ukur diri kita masing-masing, spek kita ini, coba ya, hard disknya besar atau kecil. Nah kan diri kita sendiri yang tahu Pak, hard disk yang ada dalam diri kita ini besar atau kecil. Kita bisa lihat sendiri. Wah ternyata besar. Wah kalau saking banyaknya file yang nggak perlu mengakibatkan loading. Nah kalau sudah seperti itu, maka caranya gimana? Ya harus di cleaning Pak ya, dibersihkan, didiaprak gitu Pak ya. Handphonenya dibersihkan dulu dari file-file yang nggak guna itu bersihkan. Yang makin berat ternyata banyak virus di handphone kita. Virus di tubuh kita juga ternyata tanpa kita sadari banyak virus. Virus apa Pak? Di situ ada virus sirik, itu Pak ya. Itu dia virus asam, hasut. Wah virus itu ternyata banyak dalam tubuh kita. Kenapa kok kita senang menyimpan virus itu kan gitu ya? Termasuk juga file-file yang tidak perlu yang tidak perlu. Kenapa harus disimpan terus gitu? Buang aja. Ini udah apa? Yang dibuang handphonenya. Jangan perlu buang handphone. Kalau saya ibaratkan banyak sekarang itu kasus Pak, orang langsung tadi membuang handphone dalam artian bunuh diri. Bunuh diri. Kenapa? Sudah nggak berguna diri saya. Dengan berbagai macam cara yang dia lakukan. Nah itu, makanya tanya dulu. Sinyalnya bagus kan? Antara kita dengan Allah bagus kan? Nah itu dulu. Handphonenya bagus kok. Ini S50. Udah sampai 50 belum S? Oh belum. Baru 25. Oh 27. Bapak punya dari 27 berarti. Handphonenya bagus. Tapi ternyata kenapa loading? Nah tadi, ya kan? Sinyalnya yang nggak bagus. Oh berarti providernya ini yang harus kita pertanyakan. Dalam hal ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagus enggak? Kan persoalan Pak luar biasa. Seorang direktur Tempo, wah bergengsi. Tapi kenapa nyaris tragis menghabiskan nyawanya dengan bunuh diri? Tadi kan, adalah mulai dari lantai 6. Orang gimana? Ya, itu tadi rupanya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nggak bagus. Jadi teringat saya seorang mahasiswa di Toronto. Saya baca buku Profesor Hamka menulis riwayat seorang mahasiswa di Toronto di Amerika itu. Dengan ilusium komplotnya, tapi mengagetkan 9 pemuji. Jadi 9 pemuji itu dikagetkan. Begitu menerima nilainya itu ya, IPK-nya itu komplot. Kalau boleh menilai angka 5 gitu ya, IPK-nya itu dinilai 5. Kenapa? Tidak ada satu pertanyaan yang tidak dijawab, semuanya benar jawabannya. 9 pemuji melontarkan pertanyaan, baik mulai sidang tertutupnya sampai sidang terbukanya, pokoknya ngalir Pak semuanya. Anak muda itu makanya layak dijadikan sebagai mahasiswa teladan. Tapi sayang, begitu dia menerima penghargaan tadi sertifikat ijazah itu, di depan 9 pemuji Pak disobek-sobek ijazah itu. Wah, kaget semua itu. Apa coba persoalannya? Salah seorang dosen pemujinya, di pembimbingnya itu, prodinya, apa yang membuat Anda menyobek ijazah itu? Buat apa ijazah itu? Kalau ternyata saya tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan yang datang dari diri saya sendiri. Betul, semua dosen pemuji saya jawab dengan sempurna semuanya, tapi ternyata saya tidak bisa menjawab pertanyaan
yang datang dari diri saya sendiri. Apa? Pertanyaan yang datang dari dirimu sendiri. Sebenarnya saya ini dari mana? Untuk apa? Dan pada akhirnya saya harus kemana? 3 pertanyaan ini gak bisa dijawab. Dosen penguji dia bingung banget jawabnya. Dari mana? Untuk apa? Dan akhirnya saya harus kemana? Karena memang dia bukan orang muslim. Orang muslim juga kadang-kadang suka bingung menjawab pertanyaan itu. Apalagi non muslim. Nah dari situlah akhirnya dia ya seperti yang frustasi tadi. Sederhana. Dari mana saya? Apakah saya datang dari kedua orang tua saya? Kan enggak gitu. Terus untuk apa saya sekarang ini? Belajar. Seperti statement yang disampaikan oleh seorang ilmuwan namanya Josh Morris atau Josh Bernard Shaw, yang seorang sosiolog dari Inggris. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan gak ada gunanya itu. Kalau Morris itu dia mengatakan sebenarnya manusia belajar untuk apa ya? Saking jeniusnya dia Pak, 9 disiplin ilmu itu dituntaskan kemudian. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Sehingga dia muncul pertanyaan dalam dirinya itu, sebenarnya saya belajar untuk apa? Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah itu, Faiza Farokta Fansok. Apabila sudah selesai belajar yang satu ini, lakukan pembelajaran yang berikutnya. Selesai, lakukan pembelajaran berikutnya. Apabila selesai mengerjakan yang satu, kerjakan yang berikutnya terus. Artinya memang hidup itu harus dinamis, harus terus berjalan. Beda dengan kurang. Jangankan 9 disiplin ilmu, 1 disiplin ilmu ya sama-sama. Itu. Ini kerasa. Luar biasa perjalanan hidup. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, ya dalam rangka saya menasihati diri saya sendiri untuk kita semua, mari kita telah kembali. Sudah sekian panjang perjalanan kita. Tadi ada yang sudah 70, bahkan bisa ada yang lebih. Mungkin ada yang baru. Allah tidak menilai panjangnya perjalanan hidup setiap manusia. Allah tidak nilai perjalanan hidupnya. Dia sudah merasakan perjalanan hidup dengan penuh kenikmatan seperti apapun, Allah tidak nilai itu. Tapi yang Allah nilai kepada kita itu seperti dalam kalimat tadi, sejauh mana rasa syukur itu kita jawantahkan dalam kehidupan kita. Makanya satu hal saja, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalimat menggunakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian mensyukuri nikmatku, aku tambah terus nikmatnya. Kalian akan merasakan nikmat di akhir sampai di akhir pun Anda akan merasakan nikmat itu. Walau in kafartum, namun apabila kalian mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid. Nah ini persoalan yang ternyata. Jadi perjalanan yang kita sudah lakukan dari masing-masing kita berbeda-beda, sudah seberapa jauh ya kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Nah ini barangkali kan kata Allah, kuntum khairul ummah. Kalian itu aku ciptakan menjadi umat yang terbaik, kata Allah. Kalian itu aku ciptakan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas, aku lahirkan di antara manusia yang lain.
Jadi Allah nyatakan spesifik umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik. Pertanyaannya, apakah kita benar menjadi umat Rasul sehingga menjadi umat yang terbaik? Itu pertanyaannya. Yang kedua, ada statement dari Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannata. Betapa bahagianya kita ketika kita menjadi umat Rasul. Kata Rasulullah, semua yang menjadi umatku, ya, kullu ummati yadkhuluna jannata, mereka pasti masuk surga. Bahagia kita. Tapi jangan dulu. Kenapa? Karena ada kalimat berikutnya dari Rasulullah itu, illa man aba. Bagaimana yang pernah saya sampaikan, kalau ada Al-Quran atau hadis menggunakan kata illa sebelum mengakhiri kalimat, berarti itu jadi warning buat kita. Illa man aba, kata Rasulullah, semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Rasulullah nyatakan di tengah-tengah para sahabat pada waktu itu. Begitu Rasulullah mengutip kalimat illa man aba, sahabat tercengang pada waktu itu. Hah? Akhirnya salah seorang sahabat memberanikan diri. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Kalimat illa man aba di sini artinya kecuali umatku yang enggak mau. Lah, sahabat kan heran. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat heran kan? Makanya sahabat mengacungkan tangan. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa sesungguhnya umatku yang tidak ingin masuk surga? Rasulullah mengatakan, man asoni faqad aba. Dialah umatku yang tidak ingin masuk surga. Kenapa? Asoni. Nah, apa itu asoni? Kita mendengar kata asoy. Nah, asoy itu. Asoy itu Pak, bahasa Arab, artinya lupa diri. Itu teh, man asoni faqad aba. Orang yang lupa diri itulah yang tidak akan mungkin dia masuk ke dalam surga. Nah ini Pak, ternyata sadar diri ini menjadi penting. Kalau kita sadar diri bahwa kita adalah makhluk, bahwa kita adalah hamba Allah, bahagialah kita. Yang repot ketika manusia yang tidak sadar diri. Ketika manusia tidak sadar diri, dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai makhluk, tidak sadar bahwa dirinya itu adalah hamba, kan gitu ya. Sadar menjadi hamba, menjadi makhluk, tapi bukan kepada Allah. Inilah yang jadi persoalan. Makanya kita mencoba untuk mereview kembali perjalanan hidup kita yang sudah sekian tahun kita diberikan kesempatan oleh Allah, kan gitu. Jadi ada korelasi, saya menyampaikan hal yang demikian. Hari Senin itu kalau masalahnya saya lupa. Sekarang kalian saya lupa saya. Karena saya mah nggak ada hari merah, maka hitam semua. Ini sampai lupa. Ini ya. Hari Senin itu hari apa saya lupa waktu itu. Ada yang datang ke kantor, mau reboisasi pasir Lampung yang longsor. Sudah ngirim surat ke LH, ke Departemen Kehutanan, Pertanian, semua. Dia mau nanam pohon sebanyak 3.000 pohon. Datang ada berapa 10 orang. Kan? Wah, semangat bukan main. Ini apa? Jarang-jarang ada orang mau memikirkan tentang itu, Pak ya. Oh, ternyata ini dia adalah komunitas pencinta alam.
Udah senang saya langsung telepon ya kepala dinas LH, kepala dinas perhubungan, saya teleponin semua. Oke, suruh datang saja ke tempat saya. Udah. Nah, dari saya rupanya dia langsung ke Pasir Lamu. Mau lihat langsung lapangan di sana kan ya. Oh iya, kemudian dia buat peta tuh ya. Dibuat peta yang akan ditanam pohon yang keras di sini, ada pohon yang ringan. Udah dipetakan semuanya. Pulanglah masing-masing itu. Di perjalanan si koordinator itu jatuh pingsan dibawa ke klinik yang dekat. Belum sampai rumah, sehat lagi, nggak apa-apa. Bawa pulang ke rumah, sampai di rumah pingsan lagi Pak. Segera dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat ini Pak, ya itulah keadaan manusia. Karena baru ketemu dengan saya tadi kayak gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Semoga amal baik, niat baik belum dilakukan apa baik, baru mau melakukan reboisasi. Amal baik dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya melakukan reboisasi di Pasir Lamu itu, pencipta alam. Nah, ya begitulah kira-kira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan beberapa ayat pesan buat kita semua. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itulah yang jadi syaratnya seseorang meninggal. Seseorang mati itu syaratnya apa itu? Apa? Hidup. Jadi syaratnya itu setiap yang mati, setiap yang hidup pasti mati. Jadi yang namanya mati itu syaratnya hidup. Jadi bukan karena sakit, ya, karena musibah, karena bencana, karena apapun, bukan. Setiap yang hidup, bayangkan yang sedang beraktivitas. Apalagi kasus di kompleks saya itu ada 3 yang sedang olahraga. Yang satu olahraga bersepeda. Nah ini seorang polisi. Dupak, jatuh, meninggal. Begitu diperiksa, jatuh. Ya kan orang meninggal jatuhnya nggak bergerak. Terus main tenis meja. Cetrak. Istirahat ya dulu. Kayaknya enak minum kopi Pak. Dupak, bawa meninggal. Yang terakhir kemarin, Pak Asep main apa Pak? Apa namanya? Badminton. Cetrak. Menang. Wah, senang. Rupanya si tali sepatunya lepas. Betul tali sepatu Pak. Gubrak Pak. Bangku sama temannya. Itu yang dimaksud dengan kullu nafsin. Lagi olahraga pun kalau waktu meninggal. Olahraga itu untuk kesehatan, tapi nggak gitu juga. Yang lebih hebat lagi seorang dokter. Nah ini dokter Pak, kan? Dokter hobinya sesepedahan di Surabaya itu. Seorang dokter hobinya sesepedahan Pak. Dia sesepedahan itu nggak kepalang tanggung Pak, sampai ke Itali. Sepedahan Pak. Justru malah meninggal di Jawa di Surabaya. Dia sepeda itu mah. Ya mungkin gak ditumpangin di sini, mau sepeda dibawa mungkin ke Italia gitu kayak kemana keliling gitu Pak, Eropa. Meninggalnya itu di Surabaya lagi sepeda santai Pak, lagi sepedahan. Hari Ahad pagi itu telepok jatuh di bawah dokter. Nah, yang saya maksud ya itulah kullu nafsin. Jadi syaratnya kematian itu adalah hidup.
Tinggal kita nanya diri kita sendiri. Kita hidup tuh. Berarti kalau yang namanya hidup berarti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ayat yang keduanya kata Allah, likulli ummatin ajal. Semua umat sudah ditentukan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal yang ditentukan itu telah tiba, la yastakhiruna as-sa'a, tidak ada seorang pun yang mampu menangguhkannya walaupun sesaat. Pernah nggak Bapak dapat informasi karena uangnya banyak, malaikat datang, malaikat kalau bisa jangan sekarang, perlu uang berapa? Nggak ada itu. Rumusnya apa? La yastakhiruna sa'am. Nggak pernah kejadian ada orang yang minta ditangguhkan. Meskipun di dalam surat An-Nahl itu ada apa kalimat itu. Wahai Allah, jangan kau matikan saya sekarang. Beri kesempatan saya untuk berinfak, bersedekah. Jadi permintaannya orang yang ingin dicabut nyawa minta ke Allah itu kesempatan untuk berinfak, bersedekah. Itu di surat An-Nahl. Kenapa tuh Pak? Karena amal yang tidak dibatasi oleh ruang waktu itu adalah infak dan sholat. Kalau sholat kan harus ada waktunya. Bisa aja sholat intidor yang bisa dilakukan waktunya. Tapi kan ada proses yang harus dilakukan. Tapi infak mah nggak pakai proses. Ayo bawa di saku, saya infak cepat. Itu yang diminta oleh seseorang ketika ingin meninggal. Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Belum waktu suruh? Nanti di sana ya? Jadi ini pelajaran buat kita semua. Yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Selain kematian tidak pasti. Tapi herannya kita mengejar sesuatu yang tidak pasti. Ini persoalan kan? Yang pasti itu adalah kematian. Kenapa kita tidak menyiapkan diri untuk sesuatu yang pasti? Justru malah kita mengejar sesuatu yang tidak pasti. Banyak yang kecewa karena yang dia kejar adalah sesuatu yang tidak pasti. Nah, coba lihat sekarang ya, sesuatu yang tidak pasti. Dia berpikir, nyisipkan uang ya, tangan ya. Kan sehari 1 triliun dia sikirkan ya. Apa 100 juta benar apa? Ada lagi yang mengumpulkan dia bukti-bukti korupsi, kumpulkan bikin bunker, luar biasa. Ternyata di Blok M ini juga ada yang punya bunker. Udah pada tahu? Bapak-bapak itu punya bunker semuanya. Iya kan? Nah, bunker bapak-bapak itu sepinteng. Itu bunker. Nanti sewaktu-waktu pasti akan dibongkar bapak itu. Iya kan? Jadi jangan nyalahkan kalau Jampestus punya bunker gitu ya. Oh banyak pejabat-pejabat banyak punya bunker. Ya, kita juga punya bunker. Nanti sewaktu-waktu ketika sudah bunker itu dibongkar bunker itu Pak ya. Begitu dibongkar bunker itu tetangga heboh pasti. Tetangga heboh itu bunker. Nah inilah persoalan yang seringkali kita hadapi. Sesuatu yang tidak pasti dikejar mati-matian siang dan malam. Nah ini akan mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, entah masih berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan ke kita, mari kita siapkan. Dan bahagianya kita menjadi umat Rasulullah SAW dengan usia yang tidak panjang, tapi Rasulullah menyiapkan amalan yang
Banyak amalan-amalan yang istimewa disediakan oleh Rasulullah SAW untuk umat. Contoh sederhana, meskipun terjadi debat di antara para ulama tentang apa? Sholat syuruk. Yang jadi debat-debatnya di sisi apa sholatnya? Bukan. Kenapa? Yang jadi ribut itu masalah pahalanya gede banget gitu ya. Sholat syuruk gitu kan. Pahalanya seperti haji dan umroh. Nah itu jadi ramai itu di kalangan para ulama. Mana sholat 2 rakaat pahalanya kayak haji dan umroh gitu ya. Itulah keistimewaan umat Rasul, menyediakan pahala yang begitu banyak. Tapi kan tidak semua orang yang melakukan itu. Nah makanya semangat kita itu harus semangat mengamalkan. Jangan semangatnya mencari rukhsah. Ya kan? Saya pernah sampaikan tuh ya, kita semangatnya seringkali rukhsah, semangat rukhsah, bukan semangat mengamalkan. Insya Allah 2 rakaat kita kumpulkan pahalanya begitu besar. Tapi jangan juga beranggapan nggak perlu pergi haji dan umroh dan cukup sholat syuruk, nggak gitu juga. Ya kan? Tentunya ada proses yang kita lakukan. Paling tidak Allah melalui Rasul yang memberikan fasilitas bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk pergi umroh dan haji. Allah fasilitasi dengan sholat syuruk 2 rakaat. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Semoga kita tergolong orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, yang disunahkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Insya Allah itu menjadi berkah buat kita semua. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.